PBNU dosa dua kali lipat. Dosa yang pertama yaitu suudzon kepada Kiai Imad dan kawan-kawan peneliti nasab. Dosa yang kedua, PBNU tidak segera membentuk tim peneliti nasab. Inilah dosa yang harus ditanggung oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang paling berdosa adalah Rois Am PBNU dan Ketua Umum PBNU. Mengapa? Karena yang memiliki kebijakan adalah Rois Am PBNU dan Ketua Umum PBNU. Jika Rois Am PBNU dan Ketua Umum PBNU segera membentuk tim peneliti nasab para habaib Alwi dan juga tim peneliti nasab Duriyah Nabi Muhammad SAW, maka minimal PBNU sudah menggugurkan kewajiban, karena meneliti nasab Duriyah Nabi Muhammad SAW adalah fardu kifayah. Nah, PBNU tidak melaksanakan fardu kifayah, tetapi justru ikut-ikutan membuat gaduh. Inilah pengurus besar Nahdlatul Ulama, dosa dua kali lipat. Sekali lagi, dosa yang pertama adalah suudzon pada Kiai Imad dan kawan-kawan tim peneliti. Dosa yang kedua, PBNU tidak segera membentuk tim peneliti nasab. Padahal meneliti nasab Duriyah Nabi Muhammad SAW ini adalah fardu kifayah. Mengapa fardu kifayah? Karena untuk menjaga kesucian dan keagungan Duriyah Nabi Muhammad SAW dari orang-orang yang sengaja menipu dan membohongi untuk kepentingan duniawi. Masalah geger nasab alwi ini sudah semakin parah di antara warga Nahdliyin sendiri. Kalau di Muhammadiyah sudah dari dulu selesai. Kalau di Persis sudah dari dahulu selesai. Kalau di Wahabi sudah dari dulu selesai. Nah, ini masalah geger nasab alwi sudah semakin parah merajalela di kalangan warga Nahdliyin. Hujatan, cacian, hinaan, bahkan kutukan sudah merajalela di antara warga Nahdliyin. Tidak merajalela di warga Muhammadiyah, tidak merajalela di warga Persis, tidak merajalela di warga Wahabi, tidak. Hujatan, cacian, hinaan, caci maki ini, bahkan kutukan sudah merajalela di antara warga Nahdliyin. Namun pengurus besar Nahdlatul Ulama justru malah ikut-ikutan membuat gaduh dan geger. Dengan cara apa? Dengan cara membela satu pihak. Satu pihak dibela, dijunjung mati-matian. Sedangkan PBNU tega menginjak-injak warganya sendiri yang asli NU tulen. Seharusnya pengurus besar Nahdlatul Ulama itu bersikap adil, bijaksana. Konsepnya tawasud, tawazun, dan i'tidal di tengah-tengah, melindungi dan mengayomi semuanya. Semua pihak dilindungi, diayomi. Tidak malah menjunjung satu pihak dengan cara menginjak-injak warga NU asli pribumi. Ini namanya pengurus yang tidak adil. Atau bahkan mohon maaf, hanya sibuk mendapatkan proyek tambang. Ingat, proyek tambang itu sangat membahayakan bagi PBNU. Mengapa proyek tambang itu sangat membahayakan? Ya, kami sendiri Al-Fakir Tama'alim 15 tahun berdakwah menyebarkan organisasi Nahdlatul Ulama di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Kurang lebih 15 tahun nih kita berjibaku, berdebat dengan orang-orang Wahabi, membentengi kaum muslimin dari kristenisasi dan seterusnya. Dan kita juga melihat bagaimana kerusakan alam yang diakibatkan oleh perusahaan-perusahaan tambang. Nah, ini aneh. PBNU sekarang ini malah sibuk ngurusi tambang. Ini aneh. Ini sangat bahaya. Mengapa sangat bahaya? Kan PBNU tidak tahu sebenarnya bobroknya seperti apa. Khawatir saya nanti tatkala PBNU, Muhammadiyah, Persis, dan yang lain-lain ikut menerima, nanti tidak akan ikut disalahkan. Mengapa?
Ya karena ternyata kerusakan alam lingkungan dan kerusakan sistem di Indonesia ini sudah dinikmati oleh PBNU, oleh NU, oleh Muhammadiyah, oleh Persis. Oleh sebab itulah saran kami, PBNU tidak ikut-ikutan untuk mengurus tambang. Ini sangat bahaya. Ini sebenarnya sudah rusak. Tetapi pemerintah ini pintar ngajak organisasi-organisasi keagamaan. Agar nanti kalau seandainya Indonesia ini benar-benar rusak bobrok, nggak bisa menyalahkan pemerintah doang. Yang disalahkan semuanya, ya nyatanya NU ikut menikmati, nyatanya Muhammadiyah ikut menikmati, nyatanya Persis ikut menikmati. Nah kalau seandainya proyeknya itu proyek perkebunan, proyek pertanian, proyeknya perikanan misalnya, itu adalah produksi atau proyek-proyek industri kecil, industri rumah tangga, itu kami dukung karena memproduksi lah. Ini kan mengeruk kekayaan sumber alam. Kekayaan sumber alam itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Jadi Allah memberikan kekayaan secara cuma-cuma, tetapi dikeruk selama ini, mohon maaf, oleh para penguasa pemerintah kita dengan bekerja sama dengan para investor-investor besar. Nah tatkala kerusakan alam sudah mulai nampak, pinter nih siasatnya adalah menggandeng organisasi-organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis juga ditawari. Lah kita sebagai orang NU harus jeli dan paham. Kalau seandainya proyeknya itu, mohon maaf nih, ayo kita galakkan lagi pertanian. Silahkan, saya dukung NU untuk mengambil agar para petani-petani kita maju. Kita galakkan lagi proyek perikanan, kemudian nelayan ini, kelautan, kemudian perkebunan silahkan, atau industri kecil rumah tangga. Kami dukung itu. Nah kalau seandainya PBNU ini mengambil proyek-proyek yang untuk mengeruk sumber daya alam, yang itu adalah pemberian cuma-cuma gratis dari Allah, dikeruk seenaknya begitu, wah ini harus ada tanda tanya. Ada tanda tanya ya, kita harus percerdas, jeli. Tidak hanya cerdas, kita juga harus pintar dan juga cerdik begitu. Jadi jangan, mohon maaf nih, geger nasab sudah menyebar kemana-mana. Antar warga NU gontok-gontokan. Nah anehnya pengurus besar Nahdlatul Ulama malah ikut-ikutan membuat gaduh dan geger dengan cara membela sepihak, menginjak sepihak. Ini sebenarnya bagaimana sih? Apa enggak takut kita kepada para muassis, para pendiri Nahdlatul Ulama yang berjuang mati-matian untuk mengusir para penjajah dari tanah air kita? Nah sekarang kita tinggal nikmati lah, kok cara nyetirnya seenaknya saja. Demikianlah, semoga menjadi renungan dan diperhatikan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.